dan juga fokus ke depan agar Kementerian Kelautan dan Perikanan ini bisa menjadi benteng penjaga sumber daya kelautan. Baik, jadi kesehatan laut itu kan menjadi sebuah hal yang penting, bahwa kesehatan laut adalah bagian dari kehidupan manusia. Di Undang-Undang Cipta Kerja sudah dijelaskan di situ bahwa ruang laut adalah menjadi satu wilayah yang harus dijaga kesehatan. Jadi artinya kami memiliki satu satu payung hukum yang kuat untuk menjaga sektor kelautan ini dari sisi ekologi tentunya menjadi panglima kita. Di mana ekologi menjadi penting karena kita meyakini kalau ekologi bisa dijaga dengan baik maka manfaat ekonomi akan berkembang. Atas dasar itu tentu saya juga melihat apa yang dilakukan oleh negara-negara yang sudah maju terhadap potensi kelautannya di wilayahnya mereka masing-masing. Jadi kami membagi satu zona-zona wilayah penangkapan terukur di mana kami meyakini dari apa yang kita bagi itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Jadi ekonominya akan berputar, lalu kemudian tenaga kerja, tambahan tenaga kerja juga akan terus meningkat, lalu kemudian nilai ekonomi yang kita bisa dapatkan untuk baik untuk wilayah setempat maupun negara luar. Baik, Pak, soal pembagian zona ini erat kaitannya dengan penangkapan ikan secara terukur itu ya Pak ya. Lalu pembagian zona itu dibagi menjadi berapa zona, kemudian berdasarkan apa Pak kemudian pembagian? Jadi kalau di tambang itu kan ada yang namanya JORC. Jadi ada satu lembaga yang mampu memprediksi kira-kira berapa besaran potensi yang ada di dalam tanah. Nah demikian juga di sektor kelautan. Kita memiliki yang namanya Komnas Kajiska, jadi Komisi Nasional yang selalu memberikan masukan bahwa pada tahun ini atau tahun depan kira-kira potensi perikanan di laut Indonesia itu jumlahnya sama dengan berapa. Nah ini kemudian dibagi di dalam wilayah penangkapan perikanan. Ada mulai dari wilayah penangkapan perikanan 571 sampai dengan 718. Itu disebut 571, 572, kemudian 573, 714, 715, 711, 712, 713, dan seterusnya. Secara sederhananya gitu Pak ya, kira-kira dibagi dalam berapa wilayah zona? Nah ini saya mau sampaikan. Jadi dari semua itu diketahui berapa potensinya masing-masing. Kemudian kita buat satu skala yang kira-kira secara industri itu akan memberi dampak yang bagus kepada wilayah di mana zona itu dibuat. Nah sehingga kami buat yang kami desain menjadi 6 zona. Jadi zona 1 itu di Laut Natuna Utara, kemudian zona 2 itu adalah Bitung sampai dengan Biak, itu berbatasan dengan Pasifik. Kemudian zona 3 itu Laut Arafura, kemudian Laut Banda dan Laut Aru. Kemudian zona 4 itu terbentang mulai dari Aceh 572 kita sebut sampai dengan Kupang. Ini berbatasan dengan Lautan Hindia Selatan. Jadi itu masing-masing punya potensi yang cukup besar. Yang paling kecil saja itu saya anggap katakan misalnya zona 1 itu di 711. Itu potensinya kira-kira sekitar $1 miliar kalau didolarkan. Kira-kira itu yang di Natuna tadi Pak ya? Di daerah Natuna. Bayangkan itu yang bisa diambil sejumlah itu setiap tahun angkanya selesai. Nah ini yang akan kita undang baik investor dalam negeri maupun investor luar negeri. Nah untuk kemudian berperan di setiap zona-zona. Sebelum kita bahas lebih jauh soal seberapa besar sebetulnya potensinya dan seberapa banyak yang sudah kita manfaatkan, saya masih ingin mengulas soal kuota itu tadi Pak, ataupun pembagian zona itu. Itu apakah kemudian dibedakan, tadi kan ada zona yang di Natuna, kemudian ada 2, 3, 4 yang di sepanjang timur luasan Indonesia, Nusa Tenggara hingga Aceh gitu ya. Itu dibagi berdasarkan jenis ikannya. Dibagi berdasarkan jumlah perikanan yang ada. Jadi seperti contohnya 711 tadi itu ada kira-kira 470 ribuan, 500 ribu ton yang bisa diambil. Dan 500 ribu ton itu kalau dihitung paling rendah saja harganya kurang lebih sekitar
13 triliun lebih 18 triliun, itu kan sama dengan $1 miliar kan. Nah itu kalau itu diangkat, berhasil diangkat semua, maka itu akan memberi dampak yang sangat besar di wilayah itu. Nah selain itu kami bisa juga mengcorner atau mengcluster ya, nelayan tradisional. Jadi nelayan tradisional yang selama ini selalu didengungkan bahwa wilayah yang paling miskin dan seterusnya, saya meyakini apabila ini dijalankan, maka mereka juga akan dipersiapkan. Nanti mereka akan mudah untuk mencari pekerjaan sebagai ABK, atau bahkan karena di dalam setiap zona itu kita akan bagi menjadi 3 jenis kuota. Yang pertama adalah kuota industri yang kita berikan kepada kepada investor atau pelaku industri. Kemudian yang kedua adalah kuota yang kita berikan kepada nelayan setempat. Jadi di satu sekeliling wilayah itu kuotanya kita berikan kepada mereka. Nanti mereka bisa berkelompok di dalam koperasi-koperasi nelayan yang mereka bisa menangkap yang sama, tentu sesuai dengan jumlah kuota yang kita berikan. Nah, yang ketiga adalah kuota yang kita peruntukkan untuk rekreasi atau hobi. Jadi kalau misalnya orang mancing itu di negara kita nanti ke depan tidak boleh lagi sembarangan, dia harus memiliki izin. Ini kebijakan ini akan 2022 harus kita ya. Jadi sebetulnya sekaligus saja saya jelaskan bahwa setelah saya keliling, saya melihat apa yang dilakukan oleh negara-negara yang maju, bagaimana mereka negara-negara yang memiliki adab yang begitu luar biasa, khususnya terhadap ekologi, bagaimana menjaga ekologi laut. Karena ternyata laut itu memproduksi oksigen yang begitu lebih tinggi dibandingkan dengan yang di darat. Jadi 5 kali lebih tinggi daripada yang di darat. Nah, jadi ini penting kalau lautnya nggak sehat, nanti efeknya adalah kepada kehidupan manusia juga. Nah, salah satu kesehatan laut itu adalah bagaimana biota lautannya itu juga harus bisa dijaga dengan baik. Nah, jadi saya mau menjawab pertanyaan ini bagaimana dengan nelayan-nelayan. Selama ini boleh dibilang kita ini belum melakukan regulasi yang baik terhadap sistem penangkapan. Kemudian kita tidak memiliki satu laporan atau informasi yang baik. Sementara di satu sisi juga ada illegal fishing dari luar yang masuk ke wilayah perairan Indonesia. Selalu kita mengatakan kalau illegal fishing itu adalah ilegal, tapi sebetulnya di dalam sendiri kita belum melakukan regulasi. Nah ini yang kemudian kenapa keluar satu kebijakan bagaimana dibuat satu zonasi-zonasi tadi, yang setiap zonasi memiliki kuota-kuota, ada jumlahnya yang kita bagi menjadi 3. Nah lalu bagaimana dengan nelayan tradisional yang ada? Nelayan tradisional yang ada dijamin bahwa di wilayahnya mereka itu akan ada ekonomi yang tumbuh akibat penangkapan yang teratur dan kemudian penangkapan yang harus mendarat di lokasi tersebut, dan kemudian hasil tangkapannya juga bisa dilakukan ada grading, ada processing dan lain sebagainya yang melibatkan masyarakat setempat. Jadi satu syaratnya adalah apabila ada investor, sekarang ini sudah cukup banyak yang berminat untuk masuk di wilayah itu, karena mereka berminat dengan cara kita melakukan zonasi dengan penangkapan terukur berbasis kuota ini, mereka sangat berminat karena tidak amburadul begitu ya. Jadi dengan demikian syaratnya adalah silakan mereka membawa kapal penangkap, tetapi tidak boleh tenaga kerja kecuali fishing master, yaitu kecuali fishing master. Mereka harus menggunakan tenaga kerja lokal. Kami Kementerian Kelautan Perikanan sangat siap untuk itu. Kenapa? Pertama, basic daripada seluruh nelayan tradisional setempat itu sudah memadai. Yang kedua, kami memiliki pendidikan vokasi, ada 14 politeknik yang sudah meluluskan tidak kurang dari 60.000 tenaga kerja. Sekarang ini mereka bekerja di luar negeri, di tengah ABK-ABK di luar negeri. Dan itu ada di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan SMK-nya juga ada. Gitu. Ya, jadi artinya untuk menyiapkan tenaga kerja yang dibutuhkan di setiap zona ini yang terampil, kami siap. Gitu. Nah, ini nelayan tradisional ini kita bisa arahkan ke sana, atau mereka akan kita dorong berkooperasi. Nanti kami sudah bekerja sama dengan Kementerian Koperasi
untuk merevitalisasi koperasi-koperasi yang ada. Lalu kemudian kita berikan bantuan untuk memiliki kapal yang memadai untuk ikut mengambil peran yang ada di dalam dengan Golkar. Strategi Pak Menteri kan sebetulnya menarik dan mendorong agar nelayan bisa hidup lebih sejahtera. Ya. Tapi kemarin itu sepertinya apa kendalanya sehingga kemudian nelayan-nelayan kita belum bisa mendapatkan tingkat kesejahteraan seperti yang tadi diharapkan oleh Pak Menteri. Padahal kalau bicara soal SDM-nya gitu ya Pak ya, tadi Bapak sebutkan SDM kita mampu kok. Ya. Jadi tadi saya katakan yang unregulated itu. Jadi karena tidak diatur sehingga mereka ngambilnya bebas dari mana saja dan kemudian kapalnya banyak-banyak begitu ya. Lalu kemudian siapa yang kuat dia yang menang. Sementara nelayan tradisional ya dengan 1 TT, 2 TT dibiarkan saja situ. Syukur dia bisa berhasil mendapatkan ikan, bisa jadi juga mereka ada ikan terus. Apakah ini kemudian ada kaitannya juga dengan kebijakan Pak Menteri yang sekarang kembali melarang penggunaan alat tangkapan? Itu ada kaitannya? Nah, itu salah satu juga harus dipahami juga bahwa pentingnya penangkapan ikan dengan alat tangkap yang lebih ramah lingkungan. Karena apa? Kalau itu kita biarkan terus-menerus, maka bukan ikannya saja yang habis, karena itu sampai ke bawah, tetapi juga terumbu karang dan lain sebagainya itu rusak. Nah, kalau itu rusak kembali lagi, laut tidak sehat. Kalau laut tidak sehat, dia tidak mampu memproduksi oksigen dengan baik. Sementara seperti yang dicanangkan oleh Bapak Presiden akhir-akhir ini, bagaimana komitmennya kepada dunia soal green, blue, dan lain sebagainya. Tentu dalam konteks ocean, dalam konteks laut, kita juga harus menjaga kesehatan laut tersebut. Nah, ini yang saya punya keyakinan kalau ini kita bisa jelaskan kepada seluruh nelayan, khususnya nelayan Pantura, ya, untuk kemudian kita bisa dorong ke industri tadi, lalu sebagian kita akan dorong juga nanti ke bagaimana pengembangan budidaya. Karena kami punya program, jadi kalau sudah mulai masuk ke segmen itu, saya katakan kita punya program, ada 3 program, yaitu program budidaya pedalaman, air tawar, kemudian program budidaya di di pesisir, dan kemudian program budidaya di laut. Yang semuanya orientasinya adalah orientasi untuk penuntasan kemiskinan dan peningkatan ekspor di sektor komoditas. Baik, Pak, soal potensi produk perikanan atau produk kelautan ya Pak ya. Iya. Kalau kita bicara soal potensinya itu sangat tinggi. Iya. Mungkin bisa digambarkan Pak, berapa potensi yang kita miliki saat ini dan berapa persen yang sudah kita maksimalkan kegunaannya. Ini kalau kita bicara ikan dulu Pak, belum soal Iya, ya betul. Ya. Ini kita ngomong ikan saja masih ikan ya Pak ya? Kita belum bisa maksimal mengoptimalisasi ikan. Belum lagi soal yang lain. Jadi soal ikan saja kalau data 2020 itu kira-kira sekitar 224 triliun produksi. Itu dari perikanan tangkap. 224 triliun banyak. Sementara kalau saya lihat berapa PNBP yang didapatkan hanya 600 miliar. Untuk negara. Bayangkan, negara harus menanggung untuk mengangkat derajat daripada nelayan tradisional yang tidak punya kemampuan seperti nelayan yang sudah agak tinggi kelasnya begitu ya, yang bisa melaut dengan memiliki kapal yang baik. Ya tentu negara tidak akan pernah bisa kalau jadi potensinya 224 triliun itu ya, yang sudah dieksploitasi. Baru 600. Bukan, produksinya itu 224 triliun, sementara karena ini tidak terregulasi dengan baik, sehingga PNBP yang didapatkan negara masih terlalu kecil. Nah, sementara tanggungan untuk bagaimana mengangkat harkat dan derajat daripada nelayan tradisional itu juga membutuhkan biaya, dan itu tugas kita. Tentu ini harus menjadi, karena itu kan sumber daya alam yang diberikan oleh Tuhan, kan begitu. Inilah harus kita atur. Dengan cara diatur, maka angkanya itu justru akan semakin meningkat. Termasuk meningkatkan daya saing produk pengolahan kita. Betul. Kenapa begitu? Jadi begini, seperti contoh misalnya, Thailand itu besar. Di sana ada 4 perusahaan, salah satunya adalah Bumblebee Seafood. Itu paling besar sumbernya dari kita. China juga, saya mendengar China itu ada 1 kota begitu, itu juga dari Indonesia. Hanya di sana sudah dinaikkan lagi, ada value lebih gitu ya? Nah, kan karena dulu dari sini raw material langsung dibawa ke sana. Ya kan, nah.
Ini saya kira dengan cara penangkapan terukur ini nggak bisa lagi main-main. Tapi dari investor-investor dari luar juga mereka akan lebih senang karena jelas. Artinya gitu, kalau saya hanya boleh menangkap sekian, dan nanti seri yang berikutnya akan kita buat versi-versi yang berikutnya, misalnya dengan cara penangkapan terukur dengan kuota tertentu, jenis ikannya harus ini dan seterusnya. Nah, karena pasar dunia di sektor perikanan itu 162 miliar dolar, jadi sangat besar. Jadi pasarnya luas ya Pak? Pasarnya sangat luas. Negara tujuan ekspor kita itu mana saja Pak? Ada 3 yang terbesar, yaitu adalah Cina, Amerika, dan Jepang. Lalu yang berikutnya lagi adalah Eropa. Dan Eropa ya cukup lumayan, tapi sementara ini masih ada beberapa kendala karena kita masih terkait dengan soal pertanian, kita masih D1 sehingga kita masih kena biaya masuk di Eropa itu cukup tinggi. Nah ini kita lagi berjuang dengan Menteri ini untuk kemudian supaya sektor pertanian ini bisa dilepas, supaya kita bisa bersaing dengan negara-negara ASEAN yang lain. Baik. Termasuk juga tadi kalau kita menyinggung mengenai ekspor ya Pak ya. Tadi Bapak sebutkan juga kita berusaha meningkatkan daya saing. Termasuk juga misalnya salah satunya bagaimana meningkatkan atau menjaga kualitas dari produk ikan yang kita ekspor. Iya. Tren ke depan itu adalah ekonomi biru. Jadi ekonomi biru artinya ekonomi yang tidak boleh menghancurkan ekosistem. Jadi sekarang kita sudah mau memulai itu dengan cara adalah satu, pertama tadi itu langkah awal penangkapan yang terukur dengan kuota. Nanti tahapan kedua penangkapan yang lebih terseleksi dengan baik. Misalnya jenis ikannya hanya tuna saja misalnya. Tunanya itu barangkali hanya big eye saja misalnya. Terus kemudian yang pada periode berikut misalnya hanya tuna yellowfin saja misalnya dengan jumlah-jumlah tertentu. Nah ini dengan semakin seperti ini, demand-nya semakin meningkat, maka nilai ekonominya semakin tinggi dan ekologinya akan terjaga. Yang paling penting lagi ke depan yang akan kita jalankan adalah program budidaya. Ya. Jadi budidaya akan kita kembangkan. Ada satu budidaya yang sudah dilakukan oleh swasta di Sulawesi Utara, yaitu di laut di zona 2, di situ ada budidaya yang deep sea di kedalaman 200 meter kurang lebih, itu ikan burbara. Ya. Ikannya asli dari Papua, dari Maluku, yang dikembangkan di situ dan itu menggunakan teknologi lokal dengan keramba jaringan lokal yang ditenggelamkan di 200 meter. 8 bulan kemudian diangkat, itu bisa 700 ton dengan besaran antara 2 sampai 2,5 kilo per ikan. Nah ini akan kita kembangkan juga dari berbagai macam jenis. Contoh saja misalnya kerapu itu, kalau kita bisa mampu memproduksi 1 juta saja, 1 juta ton pada 1 tahun di seluruh wilayah Indonesia, itu 40 triliun. Dan itu bisa dilakukan? Sangat bisa. Sekarang ini masih sporadis dilakukan, ada di wilayah Sumatera Barat, ada di daerah Natuna, ada di Belitung, ada di Sulawesi, di Maluku, dan seterusnya. Kemudian ada di Kupang, tapi kecil-kecil di Bali juga ada. Nah, kalau ini kita bisa mencapai seluruh Indonesia produksinya seperti itu, satu komoditi. Targetnya kapan Pak itu ingin dicapai? Saya ingin sebetulnya 2022 ini mulai penerapan penangkapan terukur berbasis kuota. Ini akan kita jalankan, lalu kita seleksi seluruh industri yang berminat di dalam negeri, yang bersama-sama dengan baik di dalam negeri maupun di luar. Harapan saya di 2024 kita sudah mencapai titik optimal. Jadi ukurannya yang pertama adalah devisa yang dihasilkan atau ekspor yang dihasilkan dari produk perikanan itu yang sekarang 5,2 miliar dolar harusnya meningkat terus sampai dengan 2024. Target saya itu bisa mencapai 3 kali, syukur bisa menjadi 3 kali. Kalau paling tidak, kalau itu 2 kalinya saja di 2024, artinya kebijakan penangkapan terukur ini berjalan. Baik. Pak, tadi angka 5,2 miliar.
itu apakah juga sudah termasuk di dalamnya budidaya komoditas unggulan kita lainnya di sektor kelautan? Kita juga ada rumput laut misalnya dan sebagainya. Iya masuk. Jadi 5,2 itu 2,2 kira-kira dari udang. Udang itu budidaya pesisir. Sementara sisanya itu adalah dari perikanan tangkap seperti tuna, cakalang, dan cumi, sotong, gurita dan seterusnya. Nah, sebetulnya potensi ini sangat besar. Seperti kayak budidaya tadi saya sampaikan, saya singgung sedikit sebelum ini. Ada 4 komoditi unggulan yang akan kita kembangkan menjadi satu unggulan kita. Yang pertama adalah udang. Ini akan kita lakukan revitalisasi seluruh tambak udang yang ada. Tapi yang tentu yang di luar Pulau Jawa. Ya, karena kalau Pulau Jawa, khususnya Pulau Jawa bagian utara ini sudah terlalu tercemar, sehingga kita akan geser ke wilayah lain seperti di Aceh, kemudian di Sumbawa, kemudian di Muna, di Kendari, itu punya potensi, kemudian di Indonesia Timur punya potensi. Kemudian yang kedua itu adalah rumput laut. Rumput laut ini satu produk menurut saya harus menjadi unggulan bangsa ini, karena ini sangat luar biasa besar ya, yang akan kita tingkatkan. Saya agak concern ini kepada Dirjen Budidaya. Saya memohon kepada Menteri Bapenas juga untuk mendapat dukungan soal pembiayaan yang bisa dilakukan oleh masyarakat khususnya di Indonesia. Kemudian ada lobster, ini kekuatan kita. Kita memiliki jumlah BBL yang sangat melimpah. Sementara satu sisi adalah sektor budidaya kita belum masif. Nah, ini juga kita akan lakukan. Lalu kemudian yang keempat itu kepiting. Kepiting tropical, kepiting ini juga luar biasa. Jadi ini 4 unggulan gitu. Selain tadi yang saya sebut seperti ikan-ikan seperti ikan bidara, kemudian ikan kerapu, itu sudah tinggal kita tingkatkan saja supaya bisa mencapai yang tadi saya sebut 1 juta ton. Kalau satu jenis kerapu saja bisa 1 juta ton, kurbara juga bisa sampai 1 juta ton dalam 1 tahun produksi di beberapa wilayah. Itu karena Indonesia ini begitu luas, kita ini akan sangat besar sekali. Nah, pandemi COVID-19 ini yang cukup terdampak salah satunya juga adalah UKM dan terutama UKM yang bergerak di bidang. Tapi untuk perikanan budidaya mereka nggak terdampak. Nggak terdampak juga, karena makanan dibutuhkan. Iya, karena dibutuhkan. Ya, jadi betul sekali itu adalah salah satu harapan kami nanti ke depan. Penangkapan terumbu itu menurun. Dalam 10 tahun ke depan penangkapan ikan menurun, penangkapan bebas. Ya. Sementara budidaya itu harus menurun. Karena pada dasarnya pasar di sektor perikanan itu adalah pasar yang selected per produk gitu jenisnya, jadi nggak semuanya main diambil. Nah, jadi kami membangun 2, satu kampung nelayan, ada 120 kampung nelayan di zona-zona penangkapan telur tadi, ya, itu kita bangun di 2022, lalu 130 kampung budidaya yang juga kita bangun, termasuk juga di wilayah itu. Jadi nanti kampung nelayan ini nelayannya mereka ada yang kita tawarkan untuk kita geser mereka ke budidaya. Contoh misalnya ke budidaya kepiting di wilayah Kalimantan Utara misalnya, itu cukup bagus. Lalu kemudian di wilayah Merauke misalnya, di sana juga bagus untuk kepiting. Jadi daripada mereka melaut, kita akan dorong ke situ. Tentu kita akan bekerjasama dengan seluruh kementerian lembaga, seperti kalau misalnya untuk lingkungan yang umum misalnya begitu, kita butuh pembangunan lingkungan supaya lebih sehat. Saya mohon kepada Kementerian PUPR untuk terlibat di sini. Lalu kemudian untuk pembiayaan, bagaimana pembiayaan murah itu mendekat bersama. Nanti yang akan kita lihat adalah putaran uang. Jadi kalau misalnya kita install katakan 1 triliun di satu kampung itu, harapan kami multipliernya harus menjadi 10 triliun misalnya. Dan itu triliun. perlu sinergi dengan antar kementerian. Termasuk juga mungkin pemerintah daerah. Betul, itu adalah otomatis. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam Dialog Indonesia Bicara. Kita masuk ke segmen terakhir yang membahas mengenai
mengenai benteng penjaga sumber daya kelautan, saya kembali bersama dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Bapak Sakti Mulyono. Pak, kalau kita bicara soal benteng penjaga sumber daya kelautan, tentu tidak lepas dari peran KKP untuk juga melakukan penindakan hukum, Pak. Terutama ini soal illegal fishing, lalu juga soal kapal asing ilegal. Itu sejauh ini gimana, Pak? Jadi kalau kapal asing ilegal masih ditindak sama Kementerian Kelautan dan Perikanan nggak, Pak? Jadi saya jelaskan dulu agak lebih luas sedikit ya. Jadi yang namanya illegal fishing itu kan sebetulnya yang pertama pencurian yang dilakukan oleh nelayan-nelayan dari tetangga, dari negara tetangga. Itu kita hampir setiap hari kita nangkep, pertama di Laut Natuna. Laut Natuna, kemudian Selat Malaka, kemudian di daerah yang dekat dengan Filipina itu. Dan saya pergi ke sana, saya lihat penjaranya penuh juga itu, karena mereka belum dipulangkan. Itu kita tangkap, kemudian kapalnya kita ambil. Nah, sekarang kapalnya kalau jadi kapalnya nggak ditenggelamkan lagi. Kalau dulu kan ditenggelamkan. Ya. Kalau sekarang karena kita adalah cinta kepada ekologi, di mana ekologi sebagai panglima, enggak saya tenggelamkan. Ya, Pak. Jadi saya minta kepada Direktur Jenderal PSDKP ini diserahkan kepada Kejaksaan untuk kemudian kita minta kembali atas seizin Kementerian Keuangan, kita perbaiki. Nanti kita serahkan kepada nelayan tradisional di zona di mana penangkapan terukur atau wilayah kapal itu ditangkap. Jadi artinya bisa dimanfaatkan Dimanfaatkan kembali oleh oleh nelayan tradisional. Jadi nelayan tradisional yang sudah berkooperasi, nanti kooperasi itu yang kita berikan. Itu yang kita lakukan. Baik, itu tadi soal penindakan untuk kapal asing ilegal. Bagaimana dengan illegal fishing? Karena informasi yang saya dapat bahwa Indonesia ini dikabarkan mengalami kehilangan sekitar 4 miliar dolar Amerika setiap tahun. Sebenarnya begini, saya nggak tahu angka 4 miliar dolar itu hilang, itu angka dari mana. Tapi saya terus terang saja baru mendengar itu. Namun demikian begini, kita ini sebagai negara, sebagai ketua High Level Panel Sustainable Ocean Economy. Jadi artinya yang di-announce oleh negara-negara internasional itu adalah soal IUU atau illegal, unreported, unregulated fishing. Jadi saya melihat ini seperti tadi yang di awal saya jelaskan bahwa IUU fishing ini sebetulnya apakah pencurian sudah ratusan kapal kita tangkap dan orangnya sudah kita pulangkan. Oh, kita masih dibilang gitu. Ternyata karena memang kita belum meregulasi dengan baik, kita belum melakukan pelaporan dengan baik. Nah, itu terbukti dengan kacau balanya cara penangkapan kita bisa bebas di mana saja. Nah, ini akan menyebabkan sebetulnya kehancuran ekologi, kehancuran biota lautan kita. Baik itu ikan kita, ketersediaan ikan kita juga akan semakin habis karena akan terjadi overfishing yang masif kan gitu. Nah, inilah yang mendasari kemudian kita buat satu model penangkapan terukur. Jadi penangkapan terukur itu kalau misalnya berdasarkan kajian Komnas sekali, katakan seluruh Indonesia dari seluruh wilayah tadi kan masing-masing harus. Katakan misalnya ada 5 juta atau 6 juta ton yang boleh diambil, kita diskon lagi. Pak, tapi Pak, kalau bicara soal kadang itu aturannya sudah cukup baik, tapi kemudian terhadap implementasi. Ini saya jelaskan. Jadi bagaimana kalau bicara laut ya, iya, luas laut itu. luas. Gimana cara Sabang sama mengawasinya gitu? Saya pakai satelit. Jadi kita pasang satelit. Ada teknologi berperan. Ada teknologi berperan. Sebetulnya kita sudah punya, tapi itu ya mohon maaf tidak dimanfaatkan dengan baik. Sekarang kita manfaatkan dengan baik. Saya minta kepada Direktorat Jenderal Ruang Laut, kemudian Direktorat Jenderal Pengawasan Daya Saing dan Direktorat Jenderal Tangkap untuk optimalisasi. Jadi dengan ada satelit itu nanti dia bisa menangkap apa? Satelit ini pertama si kapal harus dipasang VMS, wajib hukumnya. Lalu kemudian kita punya kapal pengawas yang berputar di setiap zona tadi. Lalu kemudian ada air surveillance. Lalu kemudian ada satelit yang mengintai. Jadi itu setiap kapal lewat kalau dia nggak pasang VMS katakan ketangkap. Okay. Dan kita bisa identifikasi di titik mana, koordinat mana, langsung terkoneksi dengan kapal pengawas dan dia intercept. Itu akan mulai diaktifkan kan? Saya minta Januari.
Jadi siap-siap nih Pak ya. Oh, udah siap-siap, nggak Fisiknya. bisa nggak? Kalau gini, kalau dulu kan tempur aja nggak ada senjata pakai Mengguruncing. mengguruncing Iya, bisa iya. menang kan? Masa kita kalau nyunggu itu semuanya ready, nggak akan pernah ready. Iya. Jadi saya minta pokoknya Januari. Karena semangat kita kan pantang menyerah ya Pak ya. Betul. Gak akan kalah kita. Jadi artinya dari sisi apa namanya, dari sisi pengawasan saya meyakini ini semuanya akan bisa dijalankan dan saya yakin nanti di 2023 harusnya sudah sempurna sekali dan ekonomi ini akan bergeser, bukan lagi menjadi Java sentris seperti Pak Presiden sampaikan, ini akan bergeser menjadi Indonesia sentris, jadi masing-masing akan. Jadi nawacita Pak Presiden yang mengatakan Indonesia bisa menjadi Betul. poros maritim dunia ini kita sudah Dari sektor benar ya perikanan, Pak ya. dari sektor perikanan ya, sektor perikanan dan swasta. Jadi on the right track ya Pak ya. Insya Allah. Oke baik. Ya terakhir Pak harapan dan juga fokus utama nanti di tahun depan ini kan kita sudah masuk akhir tahun menjelang Ya. 2022 apa Ya. yang akan menjadi harapan dan juga fokus penyelenggaraan. Jadi fokus kami di Kementerian KKP Kelautan Perikanan adalah program kebijakan penangkapan telur berbasis kuota ini bisa berjalan sehingga ekonomi akan tumbuh di masing-masing daerah. Jadi nanti tidak lagi sentral ke Jawa, tapi kemudian di daerah-daerahnya akan tumbuh. Nah, itu dari sektor kelautan perikanan. Baru sektor perikanan. Belum lagi nanti sektor-sektor seperti pariwisata dan lain sebagainya. Banyak sekali. Yang kedua tentu dukungan dari semua pihak, terutama adalah TVRI untuk selalu memberitakan apa yang menjadi program kita dan sekaligus juga memberikan pemahaman kepada masyarakat pelaut terutama agar pentingnya menjaga laut supaya laut ini tetap sehat dan kemudian bisa memberi nilai manfaat kepada kehidupan masyarakat. Cukup sulit ya Pak untuk memberikan pemahaman. Kalau dibantu TVRI enggak. Baik, Saya kira enggak, karena saya sudah keliling juga ke masyarakat nelayan dan mereka sangat antusias menunggu program ini berjalan. Baik, tentu kita berharap agar sumber daya dan juga potensi kelautan kita yang sedemikian besarnya itu bisa dimanfaatkan dengan maksimal, tentu dengan menjaga keberlanjutannya, itu tadi ya Pak ya, dan juga ekonominya, dan tentu ujungnya adalah meningkatkan kesejahteraan bagi para nelayan kita dan juga masyarakat Indonesia. Baik, terima kasih Pak Menteri Kelautan dan Perikanan, Bapak Satrio Purwono sudah berkenan berbincang bersama kami malam hari ini Pak. Semoga sehat selalu. Dan saudara, ini menjadi akhir dari perbincangan kami malam hari ini di Indonesia Bicara. Terima kasih atas sudah bersama kami. Selamat malam, salam sehat selalu dan